Selamat malam Dr. Denti, Dr. Julita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan isi dari jurnal yang berjudul Green Dentistry, The New Norm. Saya Mansyakira Nayadas dengan New 507176 selaku moderator pada diskusi kali ini dan berikut adalah anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Nurul Aini Faizah dengan NIU 505197. Saya Salsabila Rifka dengan NIU 505254. Saya Dina Ulia Hamida dengan NIU 505347. Saya Hansa Mutia Syahida dengan NIU 505830. Saya Muhammad Falak Arif dengan NIU 506004. Saya Pambani Caktitantri dengan NIU 506115. Saya Grimesha Muktia dengan NIU 506120. Saya Dika Nugrapsari dengan NIU 506135. Saya Rutra Vanan dengan NIU 507177. Saya Kausalya dengan NIU 507178. Berikut adalah daftar isi yang akan dibahas pada malam ini. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Grimesha. Baik, terima kasih Afa. Pada topik kali ini kita akan membahas diskusi mengenai Green Dentistry, The New Norm. Sesuai topik diskusi kami, yaitu mengenai Green Dentistry atau Eco-Friendly Dentistry, memiliki pengertian yaitu a sustainable form of dentistry yang bertujuan untuk mengurangi efek merugikan ke lingkungan akibat kegiatan kedokteran gigi. Green Dentistry sendiri merupakan cara inovatif berupa mengurangi sampah, menghemat energi, mengurangi dental pollution dengan menerapkan 4R, yaitu rating, reduce, reuse, dan recycle. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pollution in dentistry. Jenis limbah di kedokteran sendiri memiliki 5 jenis, yaitu limbah merkuri, limbah timbal, limbah perak, limbah biomedikal, dan yang kelima adalah bahan kimia disinfektan dan bahan sterilisasi. Next. Limbah merkuri memiliki kaitan erat dalam bahan restorasi konvensional. Penggunaan amalgam gigi sebagai bahan restorasi konvensional merupakan campuran logam yang mengandung merkuri, perak, dan logam berat lainnya. Limbah amalgam dapat tersedot saluran air dan dibuang ke saluran pembuangan. Yang mana apabila penanganan sisa limbah amalgam dapat menyebabkan pencemaran tanah, dan apabila mencemari air dapat meningkatkan kandungan merkuri di air dan menyebabkan pencemaran air. Next. Selanjutnya adalah limbah timbal. Timbal dalam kedokteran gigi merupakan salah satu komponen bahan tambal amalgam dan bagian dari lead foil radiografi. Apabila penanganan limbah timbal tidak tepat, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Masalah kesehatan dapat terjadi akibat dari sifat toksik limbah timbal tersebut, yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, organ bagian dalam, dan sistem peredaran darah, serta organ reproduksi. Next. Nah, selanjutnya ada limbah perak. Dalam kedokteran gigi, silver atau perak ini digunakan dalam amalgam untuk restorasi gigi dan cucian foto rongsen. Nah, selanjutnya, limbah perak, cucian foto rongsen, dan amalgam yang tidak diolah terlebih dahulu ketika dibuang, maka bisa mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Metode pengolahan yang diterapkan pada limbah cucian foto rongsen dengan kandungan Ag adalah metode elektrolisis. Next. Selanjutnya ada limbah biomedik. Limbah biomedik merupakan limbah yang dihasilkan selama diagnosis, pengobatan, imunisasi manusia atau hewan, dan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan produksi atau pengujian biologis. Limbah biomedik secara umum ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada anatomic waste,
anatomic waste, dan sharp instrument. Next. Nah, limbah biomedik dalam kedokteran gigi, contohnya seperti benda tajam, barang bekas sekali pakai, limbah infeksius seperti kapas yang direndam darah, dan kain kasa. Kemudian ada juga limbah berbahaya seperti merkuri dan timbal, serta limbah kimia yang contohnya seperti larutan fixer, larutan developer, dan desinfektan. Selanjutnya, bahan kimia, desinfektan, dan bahan sterilisasi. Nah, bahan kimia ini dapat berupa asam, basa, desinfektan, pewangi, pelarut organik, propelan, dan tensida. Bahan kimia yang berdampak pada pernafasan seperti asma merupakan bahan kimia korosif. Contohnya seperti asam dan basa kuat, termasuk amonia dan hipoklorit, dan quaternary ammonium compounds. Kemudian, sterilisasi bahan kimia dapat mengakibatkan produksi residu yang harus dibuang dengan aman untuk menghindari pencemaran tanah dan air tanah. Hal ini memerlukan prosedur pembuangan yang ketat dan pemantauan terus-menerus untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan. Selanjutnya, bahan kimia disinfektan dan bahan sterilisasi adalah alkohol. Etil alkohol dan isopropil alkohol sering digunakan dengan konsentrasi 60-90%. Isopropil alkohol digunakan dalam desinfeksi termometer klinis, sedangkan metil alkohol beracun dan mudah terbakar, serta efektif melawan spora jamur, lemari, dan inkubator. Kedua bahan ini digunakan sebagai antiseptik kulit. Ahli patologi mulut menggunakan etil alkohol untuk pembuatan asupan sitologi dan desinfektan instrumen gigi. Kemudian ada formaldehida, memiliki bakterisida, sporosidal, dan formaldehida yang dapat virus. Selain itu, digunakan untuk mengawetkan spesimen anatomi, menghancurkan spora antraks pada rambut dan wol, serta fumigasi ruang operasi. Kemudian ada glutaraldehida, efektif basil tuberkel, jamur, dan virus. Sifatnya kurang beracun, tetapi dapat mengiritasi mata dan kulit. Digunakan untuk mendesinfeksi karet anestesi, masker wajah, tabung endotrakeal plastik, instrumen logam, dan tabung plastik. Kemudian, komponen of green dentistry. Komponen ini terdiri dari 4. Yang pertama, mengurangi bahan limbah. Dengan cara merekam medis kertas diganti menjadi digital. Kemudian, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mendaur ulang limbah, amalgam, dan cetakan gigi. Kemudian, pencegahan polusi. Contohnya adalah memilih bahan kedokteran gigi yang rendah toksisitas dan mudah terurai. Kemudian, penanganan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dengan benar. Dan yang terakhir, kontrol polusi untuk emisi udara dan air. Komponen berikutnya adalah konversi air, energi, dan uang dengan cara menggunakan peralatan hemat air, kemudian memasang pencahayaan dan peralatan hemat energi. Mengadopsi praktik kantor yang berkelanjutan untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Komponen yang terakhir adalah teknologi kedokteran gigi. Contohnya adalah radiografi digital untuk mengurangi paparan radiasi dan limbah kimia, sistem CAD atau CAM untuk pembuatan restorasi yang tepat, dan yang terakhir memanfaatkan kedokteran laser untuk perawatan yang minim invasif. Kemudian 4R praktik gigi ramah lingkungan kedokteran gigi, terdiri dari reduce, recycle, reuse, dan rating. Reduce adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah timbunan limbah di klinik gigi. Recycle merupakan gerakan untuk konversi bahan limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Sedangkan reuse artinya menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, barang bukan produk sekali pakai. Kemudian rating, atau berpikir kembali mempertimbangkan pilihan ramah lingkungan sebelum membeli produk apapun untuk pendirian klinik. Baik, selanjutnya adalah konservasi energi atau energy conservation, yakni merupakan praktik hemat energi yang berkontribusi dalam upaya melindungi lingkungan dengan contoh sebagai berikut. Nah, secara umum, energy conservation pada bidang kedokteran gigi sendiri dapat dibagi menjadi 5 cara. Yang pertama dengan membangun green building, kemudian dari segi electronic equipment dan komputer, jadi di sini contohnya ada penggunaan monitor LED dan mematikan komputer dan lampu saat selesai digunakan. Kenapa monitor LED? Karena dia dapat mengurangi separuh energi yang digunakan.
Kemudian untuk dari pencahayaan sendiri bisa menggunakan lampu secukupnya untuk menjaga energi. Terus ini ada dari sterilisasi, dapat menggunakan alat sterilisasi autoclave. Kemudian untuk teknologi sendiri bisa mendigitalkan penggunaan kertas, penggunaan situs web sebagai alat pemasaran. Kemudian dapat digunakan alternatif herbal dentistry. Contohnya di sini bisa terlihat di PowerPoint. Akan saya jelaskan salah satunya, yakni dari cengkeh sendiri. Cengkeh sendiri memiliki efek antimikrobial, analgesik, dan antiseptik. Jadi dia bisa menjadi alternatif penggunaan benzocaine sebagai topical anestesi. Dia tersedia dalam bentuk tinctur, lozenges, dan mouthwash. Kemudian bisa di-next. Nah, kemudian dari pelaksanaan green dentistry sendiri, kita memiliki berbagai kendala. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran mengenai praktik kedokteran gigi ramah lingkungan di kalangan dokter gigi itu membuat hambatan adopsi pendekatan ramah lingkungan secara luas, karena green dentistry ini sendiri merupakan konsep yang juga baru dikembangkan. Kemudian biaya awal yang digunakan juga mahal, karena mendirikan klinik gigi ramah lingkungan mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan, yang dapat menjadi penghalang bagi beberapa profesional gigi. Contohnya seperti tadi green building sendiri, karena untuk mencapai green building sendiri itu memiliki syarat-syarat pembangunan, kemudian syarat-syarat pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, bahkan hingga pembongkarannya sudah diatur untuk sebuah bangunan itu dapat memenuhi syarat-syarat green dentistry atau green building dentistry. Kemudian bisa di next. Nah, berikut kesimpulan dari jurnal kami. Permasalahan lingkungan seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan polusi menjadi perhatian utama saat ini karena berpengaruh pada aktivitas manusia. Dalam jangka panjang, permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Kemudian dokter gigi berkontribusi dengan menggunakan metode perawatan yang sudah ketinggalan zaman dan mengabaikan protokol pengelolaan limbah biomedis yang tepat. Jadi penting untuk menemukan alternatif yang aman bagi pasien dan juga lingkungan. Kemudian peralihan dari bentuk kedokteran gigi tradisional ke bentuk kedokteran gigi yang lebih baru, lebih aman, holistik, dan berkelanjutan yang dikenal sebagai kedokteran gigi ramah lingkungan atau ekodentistry sangatlah penting. Nah, kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut adalah jurnal utamanya, Green Dentistry, The New Norm, keluaran 2023, dari Vela Parambil dan Gupta. Bisa di next. Kemudian ini daftar pustaka dari pendukung jurnal utama yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.